Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Halo Sobat Sehat semuanya, selamat sore. Selamat sore kepada Anda Sobat Sehat yang menyimak acara di kesempatan hari ini melalui radio kami. Selamat sore dan juga apa kabar untuk Sobat Sehat yang pada kesempatan hari ini berada di Zoom meeting kami, dan untuk Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com, semoga kabar Anda sehat ya. Hari ini kembali lagi Galuh akan menemani Anda bersama dengan program acara yang selalu kita nantikan setiap Kamis sore ya Sobat Sehat. Kamis sore waktunya kita menikmati acara Tanya Pakar setiap jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Kami akan menghadirkan untuk Anda pakar-pakar di bidangnya, dan kami juga akan memberikan kesempatan pada Anda Sobat Sehat untuk bisa bertanya langsung pada pakarnya. Sobat Sehat, hari ini spesial 10 November 2022 kita bersama memaknai Hari Pahlawan, di mana kita mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Sobat Sehat, di kesempatan hari ini semangat pahlawan tentunya semoga selalu Anda bawa sampai dengan hari ini. Dan hari ini Tanya Pakar akan menghadirkan pakar yang luar biasa. Kita akan membahas tentang keriput. Nah, nampaknya nih Sobat Sehat, permasalahan keriput ini permasalahan sejuta umat nih. Barangkali Sobat Sehat yang maupun di radio, di website maupun di Zoom juga hadir dengan ingin bertanya sesuatu gitu. Nah, boleh banget nanti selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan narasumber kami yang luar biasa. Ada Dr. Laili Nur Komariah, Master of Science, spesialis kulit dan kelamin. Beliau merupakan dokter spesialis di RSUD Wates dan juga merupakan dosen jejaring di FKKMK UGM. Baik Sobat Sehat, Galuh akan sapa dulu. Selamat sore Dr. Laili. Selamat sore Mbak Galuh, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Dok, dokter juga sehat. Alhamdulillah, semoga juga kabar baik untuk Sobat Sehat semua dimanapun berada ya Mbak Galuh ya. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih banyak Dokter Laili ini sudah menyapa Sobat Sehat ini. Kalau Sobat Sehat yang berada di radio mungkin belum bisa menyaksikan Dokter Laili. Dokter Laili ini memakai baju pink nih, merona sekali, bikin semangat nih sore hari ini. Terima kasih banyak Dokter Laili. Biar semangat Mbak Galuh. Terima kasih Dok sudah mau mampir di Raisa Radio. Jadi Raisa Radio merupakan radio yang sedang dikembangkan oleh FKKMK UGM. Terima kasih banyak Dokter Laili. Dan Sobat Sehat, ini juga Ya, nanti Mbak Galuh. Sobat Sehat juga boleh ya Dok ya, nanti akan bertanya kepada Dokter Laili terkait dengan keriput, boleh ya Dok ya? Nah, ini nampaknya juga koneksinya Dokter Laili, apakah bisa mendengar suara saya Dokter Laili? Bisa Mbak Galuh. Iya, ini mungkin karena trouble ya di Wates agak sudah mulai hujan soalnya. Oh, nje Dok. Memang sedang musim hujan, kalau sore-sore biasanya hujan turun ya Dok. Ini di sini juga mendung. Dan Sobat Sehat silahkan ya nanti yang ingin bertanya langsung lewat WhatsApp yang di radio seperti biasa di 0812 3239 7300. Sekali lagi di 0812 3239 7300 dengan format nama dan juga mungkin Anda di mana atau mungkin minat apa dari jurusan apa gitu. Nah, sebelumnya Dokter Laili, ini permasalahan keriput ini Sobat saya sudah pada penasaran nih. Tapi sebelumnya yang dimaksud keriput itu seperti apa Dok? Oke, mungkin ini kita bincang-bincang santai ya Mbak Galuh ya, judulnya ya. Jadi mungkin akan dibahas dulu keriput ya. Keriput itu adalah suatu keadaan kulit di mana ditandai dengan adanya garis halus ataupun kerutan, dan ini biasanya terjadi secara alamiah karena itu merupakan suatu proses penuaan atau aging. Nah, gitu Mbak.
Galuh. Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu adalah, kadang-kadang ada penuaan dini ya. Nah, itu yang bikin kadang-kadang terutama kaum wanita tuh menjadi galau ya, Mbak Galuh ya. Judulnya sebenarnya tidak mau tua, menolak tua gitu judulnya. Menolak tua ya, Dok, ya. Jadi, keriput ini merupakan Iya. proses alamiah ya, Dok, ya, berarti nggih? Iya, sebenarnya keriput itu merupakan proses alamiah, di mana nanti ada beberapa faktor, yaitu faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Sedangkan faktor intrinsik itu ya karena genetik, metabolisme sel, maupun juga hormon. Nah, faktor ini memang tidak bisa kita papain ya, karena memang itu berjalan secara alamiah. Eee, dan sedangkan yang faktor kedua yaitu faktor ekstrinsik. Nah, faktor ini yang mungkin, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari misalnya atau kebiasaan sehari-hari ya, Mbak Galuh ya. Misal mungkin karena adanya paparan sinar matahari, terus juga mungkin lifestyle dari orang tersebut, juga konsumsi yang konsumsi baik itu dari lemak sehat ataupun juga kebiasaan-kebiasaan misalnya kebiasaan suka merokok atau mungkin minum atau minuman manis ya, atau beralkohol. Nah, itu yang faktor-faktor tersebut itu juga bisa menyebabkan, keriput akan lebih cepat muncul. Selain itu juga mungkin polusi ya, Mbak Galuh ya, mungkin polusi dari udara ya, sekarang mungkin, adanya banyak kendaraan bermotor, itu kan mungkin juga polusinya juga akan semakin tinggi. Lalu yang juga, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang bisa mempercepat terjadinya keriput itu misalnya, kebiasaan kontraksi-kontraksi otot wajah. Misal nih, pasien suka kadang-kadang, suka marah-marah, itu kan ada kerut-kerutan ya, di dahi atau di ujung hidung. Juga, kalau pasien itu sering merasa sedih gitu kan, ada juga muncul garis-garis halus, atau juga mungkin orang yang sering sering tertawa gitu kan garis-garisnya di sekitar mulut pun juga akan lebih terlihat. Nah, jika ini dilakukan berulang-ulang atau mungkin dalam jangka waktu lama, nah lama-lama dia juga akan terjadi keriput yang lebih awal gitu. Itu kira-kira Mbak Galuh ya. Berarti ini merupakan proses alamiah dan yang jadi masalah kadang penuaan dini, keriputnya, lebih Betul, cepat dia karena terjadinya lebih cepat gitu, iya, terjadinya lebih cepat, yang terjadi akibat tadi yang disebutkan, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dilakukan. Yang tidak bisa dipungkiri mungkin karena paparan sinar matahari ya mau nggak mau kan ya, kita kan setiap hari pasti akan terpapar sinar matahari atau UV ya. UV itu juga bisa dari, lampu juga bisa, atau mungkin, sinar dari handphone gitu, dari laptop itu juga bisa juga terjadi paparan dari UV tersebut. Lalu juga kebiasaan ini Mbak, misalnya posisi tidur, ternyata itu juga berpengaruh, ya miring itu ya, itu juga ternyata berpengaruh terhadap, penuaan dini atau mungkin terjadinya keriput lebih awal. Baik, Dok, terima kasih. Mhm, Ini Sobat Sehat penjelasannya. Kita kita jadi semakin tahu nih Sobat Sehat bahwasanya mhm. penuaan diri itu penuaan dini bisa lebih cepat karena ada hal-hal, eksternal tadi yang sebetulnya bisa kita kontrol begitu ya, Dok, ya? Betul betul. Lain dari Terutama juga yang penting juga lifestyle ya Mbak Galuh ya, lifestyle itu pola makan, pola hidup sehat lah sebenarnya ya. Apa yang dimakan, konsumsi istirahatnya cukup enggak, terus, minum airnya bagaimana, cukup tidak, lalu juga, makanan yang, buah, sayurnya juga harus seimbang, gitu. Itu juga harus diperhatikan juga ternyata. ini teman-teman yang mahasiswa pada tersentil ini, Dok, tadi istirahat cukup. Nah, ini kadang begadang itu jadi Karena ternyata banyak tugas ya, mau nggak mau kan pasti begadang ya Mbak Galuh ya. Terus apalagi kalau udah begadang minumannya boba yang manis-manis. Terus nanti juga mungkin GoFood, junk food yang enak-enak jadinya yang dimakan ya. yang enak-enak tapi bikin mukanya jadi kalau dilihat agak gak enak gitu ya, Dok, ya? Ya. Ya kira-kira gitu deh Mbak Galuh. Terima kasih banyak Dok penjelasannya. Nah, tadi dokter Mhm. menjelaskan ada beberapa faktor intrinsiknya ada genetik sel dan juga hormonnya, ekstrinsik ada banyak ya Sobat Sehat. Nah, lalu penuaan ini sebetulnya biasanya keriput ini muncul di usia berapa, Dok?
Biasanya sih di atas 40-50 itu sudah muncul ya. Cuma tadi yang kita bilang, penuaan dini itu bisa terjadi di bawah usia 30. Faktornya yang tadi, misalnya orang tersebut kegiatannya banyak di outdoor ya, otomatis kan banyak terpapar sinar matahari. Jika tidak dihindari atau mungkin diproteksi, nah penuaan dini tersebut akan lebih mudah sekali munculnya, lebih dini, jadi lebih awal gitu. Jadi sebenarnya ya bisa kita hindari juga faktor-faktor tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin bisa untuk mengatasi, mencegah terjadinya penuaan dini. Salah satunya mungkin kalau untuk paparan UV kita memakai baju yang tertutup dengan panjang, atau juga dengan pemakaian tabir surya atau sunscreen gitu ya Mbak Galuh ya. Yang mungkin bisa kita ulang setiap 2 jam apabila kita di luar ruangannya juga lebih lama gitu. Mhm. Baik. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Nah, ada banyak nih Sobat Sehat. Ternyata gaya hidup sehat itu harus selalu kita lakukan sedari sekarang karena itu sangat berpengaruh juga ke wajah ya Dok ya. Nah, Betul betul. J. Salah satunya itu Mbak Galuh, kalau umpamanya merokok, nah itu kan ya, Mhm. sekarang anak muda kan ini ya, sudah banyak yang merokok gitu ya Mbak Galuh. Nah, merokok itu ternyata juga selain merusak paru-paru, dia juga dapat merusak kulitnya. Karena apa? Kandungan di rokok itu yang nikotin itu, dia bisa menyebabkan penyemitan di pembuluh darah. Dan Mhm. asap rokok itu juga kan membuat kulit akan terlihat jadi kering. Nah, sayangnya mungkin keriputnya juga akan cepat muncul. Itu Mhm. Mbak Galuh. Ternyata tidak hanya perokok aktif tapi juga perokok pasif juga Betul, jadi ternyata nggak cuma perokok aktif ya, jadi perokok pasif pun juga terkena imbasnya jadinya. Mhm, 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 mhm. Dok, terima kasih. Nah, penuaan dini tadi kan terjadi bisa saja pada saat kita muda gitu ya, Dok ya. Lalu apakah Betul. bagaimana kita mewaspadai kalau misalkan kita biasanya maaf, penuaan dini itu munculnya pada saat keriput-keriput di bagian mana dulu, Dok? Atau macam-macam bagian-bagiannya? Biasanya yang paling sering muncul di sekitar mata mungkin ya, Mbak Galuh ya, yang terlihat ya. Ya, Mhm, itu. Jadi kalau udah terlihat keriput di sekitar mata, berarti kita harus waspadai. Mungkin ada tindakan-tindakan tertentu untuk mengatasinya, gitu. Karena kalau sudah terjadi keriput, berarti kan kita sudah membicarakan bagaimana solusinya untuk menghilangkan keriput tersebut, atau paling nggak mengurangi agar keriput itu juga bisa hilang atau mungkin berkurang gitu ya, Mbak. oke, Dok. Nah, ini sobat saya sudah Heeh. tahu nih ternyata faktor-faktornya ada banyak nih. Nah, kiranya nih kita jadi menengok nih sobat sehat, gaya hidup kita selama ini seperti apa? Apakah tadi juga hal-hal yang kita lakukan juga disebutkan oleh Dokter Laili nih sobat sehat, istirahat cukup enggak, lalu makanannya kita jaga atau tidak, lalu juga apakah kita menegakkan olahraga atau tidur cukup, itu ternyata sangat berpengaruh kepada wajah kita. Nah, lalu Dok, untuk kita mengantisipasi Betul. penuaan dini, itu apa yang harus kita lakukan, Dok? Nah, oke. Jadi tadi ya sudah sebutkan bahwa kebiasaan-kebiasaan misalnya yang pertama paparan sinar matahari. Berarti solusinya bagaimana kita melindungi dari paparan sinar matahari tersebut, yaitu dengan menggunakan baju yang tertutup, juga mungkin dengan memakai topi atau kacamata saat di luar ruangan, dan yang terpenting yaitu penggunaan tabir surya atau sunscreen ya minimal SPF 30 dan bisa diulang setiap 2 jam. Mhm, Gunakan juga pelembab wajah, di mana kalau kulitnya kering, itu nanti akan lebih terlihat kerut-kerut di wajahnya. Dan yang penting juga yaitu lifestyle ya, pola hidup tadi ya, Mbak Galuh ya. Istirahat yang cukup, eee, minum air yang cukup juga, balance antara apa yang dimakan, sayur dan buahnya juga gitu. Hindarilah makanan-makanan yang berlemak gitu. Terus tadi juga disebutkan juga untuk posisi tidur ya, posisi tidur di mana posisi miring itu kan akan lebih menyebabkan cepat keriputnya. Jadi kalau tidur mungkin dengan posisi yang terlentang. Lalu juga lakukanlah relaksasi wajah, misalnya dengan senam wajah, itu juga bisa kita lakukan. Harapannya jadi wajah tidak cepat keriput gitu ya, misal dengan totok-totok wajah gitu. Lalu
Tidak lupa juga kita harus rajin membersihkan wajah ya Mbak Galuh, misal sehari 2 kali. Karena nanti tadi polusi-polusi atau polutan-polutan itu kan juga bisa menyebabkan, penuaan dini ya. Dan juga pilih kosmetik yang cocok dengan tipe kulitnya. Itu juga penting Mbak Galuh, karena kalau umpamanya pemilihan kosmetik yang tidak pas atau tidak cocok di kulit wajah kita, biasanya nanti akan terjadi iritasi. Nah, iritasi ini yang berlangsung lama, lama-lama juga akan menyebabkan kulit kering dan bisa juga terjadi keriput di wajah. Mhm. Gitu Mbak Galuh, kurang lebih seperti itu. Itu untuk pencegahan ya Mbak Galuh ya. Nah, ini para sobatnya sudah pada mencatat nih Dok nih satu persatu dari Mhm, bagaimana mencegah penuaan dini. Nah, saya akan mulai dulu ke yang tadi Dok, paparan sinar matahari atau kita selalu pakai sunscreen. Nah, pertanyaan sekarang adalah heeh, kadang nih Dok, di sekarang kan mendung. Para sobat mhm. kan ragu pakai enggak ya? Apakah saya pakai sunscreen hanya saat kita melihat matahari saja atau pada saat mendung gini terus kita tahu di kantor juga di indoor juga tetap harus pakai atau seperti apa, Dok? Jangan lupa Mbak, paparan UV itu tidak hanya dari sinar matahari, tapi juga dari sinar-sinar yang dari handphone, ataupun juga dari komputer, dari televisi. Nah, padahal saat ini mungkin tidak keluar ruangan, tapi mager ya istilahnya anak-anak sekarang ya. Jadi dia main handphone, nah itu sama juga. Jadi tetap menurut saya tetap pemakaian sunscreen itu tidak hanya pada saat mau keluar ruangan atau di bawah sinar matahari, tuh. Iya Dok, terima kasih. Jadi sinar UV Heeh, bukan dari matahari saja, tapi kita natap laptop begini, natap handphone nih sobat saya sudah berapa lama nih scroll. betul, iya iya. Jadi karena, work from home itu ya mungkin kan tidak kemana-mana ya Mbak Galuh ya, justru malah aktivitas di depan laptopnya lebih, apa namanya, lebih lama, terus di depan handphone bikin tugasnya juga dengan handphone juga lebih lama. Nah itu juga salah satu faktor juga paparan sinar UV. Mhm mhm. Iya Dok. Lalu Dok, Mhm, apakah kalau sobat saya nih kan tadi dokter menyebut mhm. kalau ada salah satu cara yang bikin kita mencegah penuaan dini adalah salah satunya sering-seringlah, bukan sering-sering tadi Dok, rajin-rajin untuk membersihkan wajah 2 kali sehari begitu ya Dok ya? Nah dalam kita membersihkan Iya betul. kadang kita menggosok-gosok kalau misalkan menggosok terlalu kencang apakah itu bisa berpengaruh ke cepat berkeriput juga Dok? Iya, tadi, disebutkan jadi sebenarnya cuci muka itu, wajahnya dicuci itu sehari cukup dengan 2 kali saja dengan sabun atau skincare yang disesuaikan, jenis kulitnya. Dan itu juga tidak perlu yang sangat ini ya, apa namanya, sangat kenceng gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin saking pengen cepat hilang mungkin ya bekas-bekas make up-nya. Nah, itu juga sebenarnya tidak benar itu. Jadi harus dilakukan dengan tepat, tidak perlu dengan kasar karena nanti kalau, melakukannya dengan kasar nanti kulitnya jadi bisa iritasi, lama-lama kalau terus-terusan seperti itu juga akan timbullah keriput-keriput halusnya. Mmm. Nah ini kadang-kadang kita juga terlalu semangat gitu ya Dok ya pengen ke Betul, Dok. gemes ya, rasanya gemes ya. Iya, terima kasih, Dok. Nah, Sobat Sehat silakan masih ada, kesempatan untuk Anda sekali lagi di 0812 3239 7300 kami akan menemani Anda di sore hari ini sembari mungkin menikmati mendung di sore hari di seputaran kampus, boleh kita gabung di Iya, edisi hari ini. Dan Dokter ini mungkin sudah ada pertanyaan dari para Sobat Sehat yang sudah hadir, saya izin bacakan ya, Dok. boleh, ya. Selamat sore Dok, ini dari Mbak Hansa Ramadhani. Selamat sore Dok, saya ingin bertanya, di pasaran banyak beredar krim-krim atau produk skincare yang konon katanya dapat mencegah penuaan dan menghilangkan kerutan halus. Apakah itu memang benar nih Dok? Matur nuwun. Nah ini banyak nih Dok, apalagi di Ya, online-online juga banyak tawarannya. Monggo Dok. ya, memang benar ya Mbak, Galuh, ada beberapa produk skincare yang misal kandungannya itu retinol ataupun juga, eee, AHA ya, alpha hydroxy acid, itu juga bisa untuk mengurangi kerut-kerut di wajah. Cuma perlu diingat, ada beberapa produk misalnya tadi yang saya sebutkan retinol itu, kalau untuk kulit sensitif itu kadang-kadang rasanya tidak nyaman.
Jadi pilihlah produk kosmetik yang untuk mengurangi keriput itu yang disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau perlu konsultasikan ke dokter, jenis apa sih yang nanti yang bisa digunakan untuk pasien tersebut, Mmm, gitu. apalagi kalau Mhm. kita membelinya online, kita belum lihat wujudnya juga kadang kita takut salah juga ya. Nah, iya betul, heeh, Jadi iya. Jadi saya sarankan ya itu tadi, kunjungi ke dokter yang sudah biasa dikunjungi untuk menentukan atau memilihkan ya nanti produk skincare apa sih yang pas atau cocok di wajahnya. jadi tidak apa-apa ya Dok ya pergi ke dokter bukan karena keluhan, tetapi hanya ingin menanyakan cocok nggak untuk wajah saya itu juga tidak apa-apa ya Dok ya? Nggak ada masalah sebenarnya Mbak Galuh, iya. Itu Mmm, akan lebih baik ya dibandingkan, seandainya mencoba, coba-cobalah istilahnya ya, "Oh temennya mungkin pakai ini bagus," kan belum tentu juga di kulitnya, di wajahnya dia juga sesuai atau ini. mhm mhm, baik Dok. Mmm, Ya, mungkin ini dari sobat saya juga sudah menengok nih wajahnya mungkin sudah ada beberapa dari sobat saya, termasuk saya juga nih Dok, ada mulai muncul gitu. iya. Kita juga bingung, pada saat apa kita harus waspada keriput-keriput itu sudah muncul pada diri kita, Dok? Oke, jadi, kalau pamannya keriput itu sudah menetap tadi statis ya, jadi tanpa ada gerakan gerakan otot-otot wajah kok sudah terlihat. Lah itu sudah mulai ada tanda-tanda perlu kita lakukan, treatment atau perawatan, ya gitu. Jadi, perlu misalnya mungkin, kita konsultasikan juga dengan dokternya, kita pilihkan, treatment atau perawatan apa yang cocok atau yang pas pada, pasien tersebut. Mhm mhm. Jadi ketika Mhm, keriput ini menetap gitu ya, Dok, ya? iya. Kalau untuk mata panda itu apakah itu termasuk keriput juga, Dok? Kantung mata? Eee Kalau kantung mata faktornya juga banyak ya Mbak Galuh, bisa juga karena faktor kelelahan atau juga karena faktor ada satu penyakit yaitu dermatitis atopik, dia memang jenis kantung matanya, terlihat menghitam ya, Mmm, hiperpigmentasi periorbital. Nah itu juga, seandainya kita lakukan dengan, skincare tertentu hasilnya juga mungkin tidak akan maksimal karena ya tadi ada faktor, intrinsiknya. mhm mhm. Mhm, Nah, sobat sehat juga ini pesan nih untuk kita nih, kalau kita menjumpai, keluhan-keluhan daripada kita cari-cari mhm. kita bingung, mending langsung ke dokter saja untuk menanyakan kira-kira ini, kenapa dan nanti, dokter juga akan memberikan solusinya seperti apa, plus juga obatnya gitu ya, Dok, ya, rekomendasi perawatan. Iya betul, heeh, apa sih yang pas di, wajahnya ya, karena kan, pasti tidak sama ya antara pasien yang satu dengan pasien yang lain, kebutuhan juga skincare-nya juga pasti akan berbeda-beda disesuaikan dengan jenis kulit maupun keadaan kulitnya. Mhm, baik, Dok. Nah, tadi yang menarik adalah Dokter Laili mengatakan kalau ada beberapa faktor yang menarik adalah sering marah dan juga sering senyum. Nah, ini dua-duanya nih kadang kita sering nih, Dok. Sering senyum juga salah, sering marah juga salah. Nah, baiknya seperti apa, Dok? Ya, Bagaimana itu yang sebetulnya secukupnya berpengaruh? lah ya, secukupnya aja ya Mbak, gali. Jadi kalau menurut saya kalau tipikal orang yang sering marah-marah itu kan nanti, di dahi ya terlihat akan kerut-kerutan gitu ya, terus di ujung mata jadi akan terlihat lebih jelas kerutannya, terus nanti juga mungkin di sekitar bibir itu juga iya. Jangan lupa juga kalau merokok itu ternyata juga bisa ini ya, otot-ototnya juga berpengaruh ya, kalau orang merokok itu kan dari mulutnya ya, apa istilahnya itu mencucu gitu ya Mbak Galih ya. Nah itu juga itu juga nanti lama-lama kan garis wajahnya juga akan terlihat, apa, ada lipatan. Selain itu juga kalau nggak di mulut juga di sekitar mata, mengernyit ya, apa sih kalau mengernyit ya itu, menyipitkan mata gitu kan. Orang-orang merokok itu kan kadang-kadang juga seperti itu kalau saya perhatikan. Jadi, ya tadilah jadi faktor-faktor dari, apa namanya, yang dinamis ya istilahnya ya. Jadi ada pengaruh akan terlihat di saat otot-otot wajah itu, ekspresif gitu. Baik, Dok. Jadi betul ya, Dok, ya, kalau misalnya jangan marah-marah nanti cepat tua. Nah, ternyata gara-gara keriput ini juga ya. Iya, betul. Makanya solusinya tadi salah satunya dengan merelaksasi wajah, misalnya mungkin dengan totok-totok wajah gitu ya. Salah satunya sih begitu Mbak Gali, untuk mengurangi tadi, kalau pamannya dia mungkin memang itu kan sudah ini ya, sudah watak mungkin ya. Jadi ya Iya, Dok. Nah, menarik sekali, Dok, pembahasannya sore hari ini. Barangkali, setelah ini juga Galuh akan penasaran kepada Dokter Laili tentang bagaimana penanganannya, treatment-nya apa saja. Tapi, Dok, mohon izin kita akan jeda dulu mhm, sejenak. Kita akan, eee boleh.
Kita akan jeda sejenak Sobat Sehat. Mari kita istirahatkan mata kita untuk kita mendengarkan satu lagu dari yang hadir dari Raisa Radio, dari Forester Madeline dengan Heart, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Baik Sobat Sehat, terima kasih Anda masih di Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio di acara Tanya Pakar hari ini. Selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di edisi sore hari ini 10 November 2022. Ada bersama dengan acara Tanya Pakar di mana Anda bisa bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Sobat Sehat juga selamat sore nih yang memantau juga di radio aplikasi digital. Anda tetap boleh bergabung bersama kami di 0812-3239-7300. Dan hari ini Sobat Sehat kita melanjutkan nih bagaimana kita akan mencari tahu lebih jauh apakah keriput ini bisa dicegah atau tidak. Nah, tadi sudah dibahas nih bersama dengan Dr. Laili Nur Komariah, Master of Science spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah dokter spesialis di RSUD Wates dan juga dosen jejaring di FKKMK UGM. Tadi sudah disebutkan nih Sobat Sehat bagaimana keriput ini bisa muncul, penuaan dini ini bisa muncul. Ada beberapa faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Faktor intrinsiknya ada genetik, sel dan juga hormon, dan faktor ekstrinsiknya ada banyak nih Sobat Sehat. Ada paparan sinar matahari, lifestyle, lalu juga bagaimana kita gaya hidup sehat, polusi, lalu sering marah juga ternyata berpengaruh nih Sobat Sehat. Dan kita sapa lagi, selamat sore Dr. Laili. Selamat sore Mbak Galuh. Terima kasih Mbak dok. Galuh boleh
Iya, boleh nambahin sedikit nih Mbak Galuh terkait tadi ya, umur berapa aja sih sudah muncul keriput ya tadi ternyata, ada beberapa yang mengklasifikasikan misalnya jadi yang tipe 1 itu ternyata di umur 20 sampai 30 tahun itu sudah ada sedikit kerutan dan juga sudah ada sedikit, bercak-bercak kecoklatan mungkin bercak, di wajah ya, kalau kita perhatikan ya, itu yang tipe 1. Sedangkan untuk yang tipe 2 itu biasanya terjadi pada umur 30 sampai 40 tahun, saya tadi bilang ya sudah mulai terlihat ini ya, di mana nanti, kerutan wajah itu sudah terlihat agak lebih dalam, lekuk senyumnya lebih dalam, kerutan kontraksi wajahnya misalnya tadi ya di sekitar mata, di dahi, nah itu yang tipe 2. Sedangkan yang tipe 3 itu di atas umur 50 tahun, di mana kerutan itu muncul walaupun pada keadaan istirahat. Ya, jadi walaupun, tidak melakukan gerakan atau otot-otot ekspresif, sudah terlihat juga kerutan-kerutan di wajah itu dan akan lebih dalam dibandingkan yang umur di bawahnya. Lalu yang tipe 4 ini yaitu umur antara 60 sampai 70 tahun, di mana itu hampir tidak ada kulit normal ya, semua sudah keriput. Kira-kira gitu deh Mbak Galuh untuk membedakan ya dari faktor usia, kapan sih munculnya keriput di wajah itu. Nah, Mhm. jadi bisa bisa kita mengantisipasi ya, jadi mungkin kalau udah kita di umur berapa nih gitu kan, misalnya di adik-adik kita tuh umur 20 ya, jadi harus bisa mengantisipasi biar tidak terjadi, Mhm. kerutan nanti di usia yang lebih lanjut, Mhm, gitu baik Mbak. Dok. Jadi Iya. semakin 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 tua umurnya, semakin kita tidak perlu untuk menggunakan otot gerak kita, otot-otot wajah kita lagi untuk bisa muncul keriputnya ya Dok ya, diem Iya, aja. udah muncul sendiri. Jadi yang diantisipasi kalau sobat sehat, ketika sobat sehat umurnya masih muda, tetapi sudah muncul keriput-keriput yang ada di tipe-tipe yang sudah lanjut Iya itu yang kita iya, waspadai ya Dok ya. betul betul, iya. Oke, terima kasih Dokter Laili. Dan sobat sehat, Mhm. terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan, sudah mengirimkan di WhatsApp. Izin saya akan bacakan satu persatu ya, Dok, ya. Boleh. Ya, ini terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, ada dari Ibu Kuswahyudiati di Jogja. Selamat sore, Ibu. Terima kasih atas ilmunya, Dokter Laili. Selamat sore. Tadi dokter mengatakan ada senam wajah. Nah, senam wajah ini seperti apa dan berapa kali sehari bisa kita lakukan? Matur nuwun, Dok. Salam sehat. Ah, iya. Jadi sebenarnya senyum wajah ya kita merelaksasi ya, istilahnya merelaksasikan, otot-otot wajah ya, bisa dengan tekanan-tekanan tertentu seperti ditotok-totok wajah atau dengan, melakukan senam-senam mungkin, eee, apa namanya, ditarik sedikit, senyum gitu ya, terus nanti mulutnya agak dimajukan gitu. Terus apa namanya, itu untuk di sekitar mulut ya, untuk di sekitar mata mungkin dengan apa, merelaksasinya mungkin dengan ya gitu agak agak melotot sedikit gitu ya, terus mungkin juga agak ditarik gitu. Jadi ya mungkin sehari cukuplah, sekali aja ya sekitar, 5 sampai 10 menit sudah saya rasa sudah cukup ya. Ya, baik dok. Jadi sekali saja dan Heeh. lakukan pada saat sendirian saja ya dok ya, tidak usah di depan Iya orang. betul. Dan ini ternyata bisa kita lakukan mandiri di rumah ya dok ya, tidak perlu untuk kita cari-cari apa tutorial di YouTube ada banyak ya dok ya sepertinya ya. Mungkin iya, mungkin ada ya, bisa dicari mungkin di YouTube ya, bagaimana teknik-teknik yang tepat ya, karena mungkin ada beberapa kalau apalagi untuk totok wajah ya, dari, mana-mana aja yang harus dilakukan. Fungsinya memang, intinya untuk merelaksasi aja dan harapannya nanti, keriputnya juga, lebih berkurang atau mengurangi terjadinya keriput, lebih ini, gitu Oke, baik. kira-kira. Ya, semoga untuk Ibu Kuswahyudiati semoga terjauh dan mungkin langsung mempraktekkan nih senam wajah yang ternyata bisa kita upayakan nih sobat sehat. Sederhana Iya ternyata. iya betul. Baik, selanjutnya Dok, ini dari sebentar ini ada dari sobat Mhm sehat sudah banyak bergabung ini dari Mbak Rinda. Selamat sore Dok, apakah bisa diceritakan ada apa saja mhm. perawatan untuk mengurangi keriput ya Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rinda pertanyaannya. Jadi mungkin akan saya jawab ya satu-satu. Untuk perawatan, jadi pertama tadi udah sebutkan ya pemakaian produk skincare yang tepat, yang ada kandungannya mungkin tadi salah satunya ada retinol atau, apa namanya, AHA gitu ya, itu untuk mengurangi terjadinya keriput. Sedangkan untuk tindakan atau treatment, memang ada beberapa yang salah satunya yaitu chemical peeling, mungkin Mbak Galuh pernah dengar mungkin ya, atau mungkin sobat sehat, di rumah juga pernah dengar, yaitu
mengoleskan larutan kimia, di mana hasilnya nanti akan terjadi pengelupasan kulit, harapannya nanti, kerut-kerutnya juga akan berkurang. Dan itu bisa dilakukan chemical peeling itu mungkin sebulan atau ya maksimal 2 bulan sekali lah. Lalu yang tindakan atau treatment yang bisa dilakukan, misalnya dengan microneedling atau apa namanya, derma roller. Jadi semacam kita bikin perlukaan di wajah, di mana sebelumnya kita lakukan dengan anestesi dulu ya, biar tidak terasa lebih sakit. Lalu nanti bisa kita oles atau kita aplikasikan dengan semacam serum, di mana itu mungkin ada kandungan kolagen yang sehingga nanti dia bisa, eee, men apa namanya, mempercepat atau terjadi pertumbuhan di serat kolagen itu yang fungsinya juga untuk mengencangkan kulit itu sendiri, Mbak Galuh. Tindakan selanjutnya mungkin pernah dengar dengan injeksi botok ya, botulinum toksin ya. Nah, itu juga bisa dilakukan, di mana nanti setelah kita suntikan itu nanti otot-ototnya tidak berkontraksi sehingga nanti kulit akan menjadi halus dan kencang. Lalu ada tindakan yang lain misalnya dengan filler atau memasukkan, sesuatu atau apa, untuk mengisi ya, filler untuk mengisi, di bawah kulit jaringan, lunak yang isinya mungkin cairan itu bisa dengan kolagen maupun dengan asam hyaluronat, sehingga nanti keriputnya akan menghilang. Selain filler juga dengan skin booster juga sekarang lagi booming juga nih Mbak Galuh. Jadi, eee, tidak terlalu dalam kita isinya, tapi hanya sebatas di lapisan atas atau superficial. Saya juga biasa melakukan hal tersebut. Dan mungkin juga ada lagi yang, apa namanya, dengan alat misalnya HIFU, yaitu maksudnya High Intensive, Focus Ultrasound. Jadi semacam ada alat, itu yang diaplikasikan ke wajah, di mana dengan menggunakan energi ultrasound, dia untuk mendorong produksi dari kolagen tersebut, dan harapannya nanti wajah juga akan terlihat lebih kencang. Ada lagi tindakan yang lebih invasif, yaitu misalnya dengan treat lift ya, mungkin ya tanam benang, mungkin pernah dengar, sobat saya di rumah. Jadi tanam benang itu juga untuk bisa mengurangi keriput, tapi juga bisa untuk membentuk wajah nanti ya, jadi lebih tirus gitu ya. Gitu. Ada juga yang lebih ini Pak, facelift itu apa namanya, tindakan bedah kalau itu. Jadi memang kalau mungkin yang keriputnya sudah, banyak atau yang mungkin lebih dalam, tadi mungkin kita sebutkan tipe berapa tadi ya, tipe 3 mungkin ya. Nah itu mungkin bisa dilakukan dengan teknik facelift. Jadi ditarik gitu kulitnya biar lebih kencang. Mhm. Kira-kira gitu Mbak Rinda yang bisa saya sampaikan tentang beberapa treatment ya, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keriput di wajah. Baik Dok, ternyata tindakannya ada Mhm. banyak dan macam-macam ya Dok ya, eee, Betul. sobat sehat. Tergantung tadi ya, iya, maksudnya tipenya si keriput itu sendiri dan juga, lokasinya di mana gitu. Jadi kita bisa fokus untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Mhm mhm, baik Dok. Tentunya kalau untuk sobat sehat, para ibu-ibu nih yang sudah mulai ke tipe-tipe 4 dan sebagainya ini juga tindakannya beda dengan yang penuaan dini ya Dok ya? Betul, iya. Dok, seperti itu kalau misalnya tindakannya seperti itu Mhm. berdasarkan pilihan dari dokter atau mungkin kita bisa memilih sendiri atau seperti apa Dok? Proses dari Yang pertama kan kita kita diskusikan dulu ya, kita yang jelas, kami sebagai dokter harus melihat juga ini keriputnya yang masuk tipe yang mana. mhm, Lalu kita diskusikan dengan si pasien, kita pilihkan alternatif beberapa alternatif tindakan atau, treatment yang bisa dilakukan dengan kondisi, keriput pasien saat itu, gitu. Jadi nanti kita diskusikan mana yang akan dipilih dulu nih, gitu. Karena itu kan juga, butuh waktu juga, ya kan, butuh biaya juga, gitu kan. mhm mhm. Iya terima kasih Dok, ada banyak ternyata sobat sehat. Semoga terjawab Iya. ya Mbak Rinda ya. Mhm. Nah biasanya Dok untuk ini kan, para sobat sehat nih kebanyakan mahasiswa nih Dok. Kalau sudah menjumpai Betul. penuaan dini biasanya nih untuk perawatan yang bisa kita dilakukan itu apa Dok? Yang umum biasanya anak-anak muda pada umumnya? Yang maksudnya untuk perawatan harian di rumah atau bagaimana nih, Mbak Gul? Kalau yang sudah ke dokter begitu Dok, biasanya? Oh gitu. Kalau yang sudah ke dokter yang pertama dia harus kita tegaskan ke pemakaian skincare yang sudah kita berikan bagaimana. Ya kita, follow up, dia juga harus kontrol. Lalu kita lihat, kita pilihkan mana dulu nih, tindakan atau treatment yang perlu kita lakukan. Biasanya sih saya akan mulai dengan tindakan, chemical peeling.
gitu. Mhm. Kita lakukan rutin, mungkin sebulan sekali, maksimal biasanya bisa 2 bulan sekali. Tapi kalau yang bagus ya sebulan sekali ya. Setelah itu kita follow up lagi, kita lihat, kita observasi, sekiranya pasiennya kok ngerasa masih kok kurang ya dok, bilang gitu. Oke, kita pilihkan tadi ada beberapa alternatif. Mau kita skin booster, filler, atau kita filler gitu. Atau cukup dengan misalnya saya pengen nyoba yang HIFU dulu deh dok, nah, dengan energi tadi ya ultrasound. Ya, gitu kira-kira deh, Oke, J Dok. Mbak Gala. Heeh. Ternyata sudah banyak yang bergabung ini Dok di radio maupun di website maupun di Zoom. Terima kasih banyak sobat saya sudah tetap stay tune di Tanya Pakar. Izin saya akan bacakan satu persatu ya Dok ya. Boleh, Jadi ternyata banyak dari sobat saya yang penasaran nih atau mungkin agak-agak curhat juga nih jangan-jangan sobat saya. Ada bisa jadi. selamat sore Raisa Radio, perkenalkan saya Husna Faiza. Izin bertanya, keriput itu bisa muncul di bagian tubuh mana saja ya dok? Ya, apakah hanya di wajah atau mungkin di bagian tubuh yang lain? Terima kasih, sehat selalu Dokter Laili. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi memang keriput tidak hanya di wajah. Seperti tadi saya bilang ya di awal bahwa jika kita melakukan diet yang tidak konsisten, jadi mungkin 3 bulan pertama kita diet, habis itu obesitas lagi, diet lagi. Nah, ternyata terjadi keriputnya itu juga di badan bisa terjadi gitu. Jadi tidak hanya di wajah ya, karena mungkin misalnya ya kulitnya melar gitu kan, terus diet lagi. Nah, terus nanti berapa bulan kemudian dia melar lagi kan tidak konsisten tuh dietnya. Nah, itu bisa terjadi tuh kerut-kerut di kulit tuh. Dan kelut-kelutnya berarti beda dengan lipatan-lipatan ya dok ya? Atau lipatan itu kerut? Atau beda dok? Jadi memang lipatan di mana dulu nih Mbak? Jadi memang ada yang dibilang itu stretch mark, itu beda ya mungkin ya nanti dengan yang ini ya dan Mhm. kerut-kerut gitu. Dok, terima kasih. Nah, ternyata nih Mbak Usna sudah terjawab ya. Ternyata keriput tidak hanya di wajah saja, perlu kita waspadai dengan melakukan diet yang ketat, tiba-tiba berhenti, lalu diet lagi itu juga sangat berpengaruh untuk munculnya kerut-kerut yang ada di bagian tubuh kita gitu ya, Dok ya. Betul, iya. Dan ada juga ini Dok pertanyaan dari sobat sehat yang sudah hadir. Kalau nah ini ada yang tanya juga ini masih nyambung nih Dok dari sobat sehat dari Mhm. Mbak Ratna, terima kasih. Selamat sore Dok, menarik sekali pembahasan sore hari ini. Senang menyimak Raisa Radio sore hari ini. Terima kasih Mbak Ratna. Keriput Terima yang kasih muncul Mbak Hatna. di tangan atau di tubuh lainnya selain di wajah itu bisa diatasi dengan cara apa ya Dok? Karena sejauh ini yang saya tahu produk atau perawatan keriput ini hanya untuk di wajah saja. Terima kasih Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kita lihat dulu ya keriputnya seberat apa gitu ya. Kalau untuk yang di tangan terutama tadi ya pertanyaannya. Kalau memang bisa kita coba dengan aplikasi atau skincare yang kita oleskan, kita coba dengan itu dulu. Jadi kan ada beberapa produk yang bisa kita oleskan, misal nih untuk perawatan di badan dengan pemakaian body lotion yang di mana juga ada SPF-nya. Kita anjurkan dengan pemakaian itu dulu. Lalu seandainya misalnya kok kerutnya masih terlihat, bisa kita tawarkan untuk ya tadi sama dengan treatment-treatment yang di wajah, bisa juga kita lakukan dengan chemical peeling. Jadi chemical peelingnya ternyata tidak hanya di wajah, bisa kita lakukan di bagian tubuh yang lain juga gitu. Baik. Jadi kalau misalnya kita Mhm, jumpai produk-produk di luar nih Dok, emang kebanyakan itu mhm. untuk wajah. Tapi kalau kita ke dokter nih Sobat Sehat, kita jadi lebih tahu nih ternyata tidak hanya wajah saja dan kita akan direkomendasikan perawatan-perawatan yang pas untuk kita. Jadi Sobat Sehat nggak akan rugi kalau misal Betul. berkonsultasi ke dokter, jadi lebih tahu dan pas nih bagaimana penanganannya untuk tubuh kita. Nah, terima kasih banyak Dok atas penjelasannya dan mungkin ini satu lagi Iya, pertanyaan terakhir ini dari Sobat mhm. Sehat tidak ada namanya, terima kasih banyak. Selamat sore dokter, apakah benar kalau wanita ini lebih mudah berkeriput daripada laki-laki? Terima kasih dok. Sebenarnya ada benarnya juga karena tadi kalau dilihat faktor instruksi kan hormon juga berpengaruh ya,
salah satu hormon ya, misalnya estrogen itu ya, jadi juga berpengaruh bahwa kenapa kaum wanita itu akan lebih cepat keriput. Tapi sebenarnya tidak juga, karena tadi keriput juga kan ada faktor ekstrinsik yang lain, misalnya dengan adanya paparan sinar matahari. Misalnya kaum pria banyak melakukan pekerjaan atau aktivitas di luar ruangan, misalnya di outdoor, itu juga lama-lama terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang panjang, itu juga bisa juga terjadi kerutan-kerutan atau keriput di wajah, gitu. Cuma karena mungkin banyak yang mempermasalahkannya itu kaum wanita, jadi terkesannya jadinya wanita akan lebih banyak dijumpai keriput, gitu kira-kira. Gitu. Ternyata laki-laki juga banyak ya dok ya, yang bisa marah tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga bisa. Betul. Jadi tidak Karena tadi juga salah satunya juga merokok kan juga pasti banyak kaum pria ya yang, apa namanya, melakukan hal tersebut. Jadi ya tadi saya bilang, jadi sebenarnya hampir sama ya antara wanita dan pria. Cuma mungkin yang banyak mengeluhkan atau banyak yang ke dokter untuk permasalahan penuaan atau keriput ini kaum wanita gitu. Baik dok. Nah, ini sobat Mhm. saya ada yang laki-laki juga, tidak hanya perempuan dan semoga dengan kita menyimak tanya pakar bersama dengan Dokter Laili di sore hari ini kita jadi lebih aware nih, tidak hanya yang perempuan saja, laki-laki pun juga kita perlu menjaga aset tubuh kita ya dok ya. Betul, karena pasien saya juga nggak cuma yang wanita aja, karena udah mulai yang kaum pria pun juga mulai merasa perlu merawat, wajah terutama ya, Mbak, ya. Terima kasih dok. Nah ini karena sudah di menit-menit terakhir kami mengucapkan terima kasih banyak Dokter Laili sudah berbagi kepada kita semua tentang bagaimana kita mencegah penuaan dini pada tubuh kita. Banyak hal yang kita dapatkan ya Sobat Sehat dan tentu setelah ini kita akan lebih aware lagi bagaimana menjaga kulit tubuh kita. Terakhir mungkin Dok, mungkin pesan untuk Sobat Sehat yang ada di rumah atau mungkin di radio atau di Zoom untuk bisa menjaga kulit kita agar lebih sehat, silakan Dok, terutama dari kulit. Oke, iya terima kasih Mbak Galuh. Untuk sobat sehat dimanapun berada, mungkin sekedar ini apa namanya, yang perlu diperhatikan ya, atau clue dari untuk mencegah terjadinya keriput, tadi sudah disebutkan juga lindungi kulit dari paparan sinar matahari. Salah satunya tadi bisa kita memakai baju yang tertutup, juga memakai pelindung misalnya payung atau topi atau kacamata, dan juga gunakan sunscreen atau tabir surya yang bisa diulang mungkin setiap 2 atau 3 jam. Lalu juga gunakan pelembab di mana nanti kulit kering itu juga bisa menyebabkan terjadinya keriput lebih awal. Dan jangan lupa lifestyle tadi harus dibenerin atau pola hidup yang sehat ya. Jangan merokok, tidur yang cukup, dan hindari juga minuman beralkohol gitu ya. Lalu posisi waktu saat istirahat atau tidur juga sebaiknya juga dengan terlentang. Dan lakukanlah tadi relaksasi wajah ya, mungkin senam wajah ya, rutin bisa dilakukan di rumah di saat senggang atau di saat tidak apa namanya tidak ada kegiatan yang ini ya. Jadi bisa dilakukan di rumah ataupun di mana aja. Lalu juga jangan lupa bersihkan wajah sehari 2 kali dan pilih produk skincare yang disesuaikan dengan kondisi kulit. Dan yang terakhir mungkin jika ada masalah keriput segera hubungi dokter untuk penanganan yang lebih lanjut gitu kira-kira. Baik Dok, terima kasih pesan-pesan dari Dokter Laili. Sama-sama Mbak Galuh, Terima iya. kasih sudah memberikan ilmu kepada kita semua, ini sangat bermanfaat. Semoga amal jariah, semoga menjadi amal jariah untuk Dokter Laili dan salam sehat untuk Dokter Laili dan Amin, iya sama-sama Mbak Galuh. terima kasih banyak Dok. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Kami senang sekali bisa menyimak dan ngobrol bersama dengan Dokter Laili. Semoga bisa berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih banyak. Oke, iya. Selamat sore. Ya, dan sobat saya terima kasih atas kebersamaan Anda tadi ya, poin-poinnya sudah harus kita ingat nih, ternyata gaya hidup ini sangat penting dan kita menjaga kesehatan wajah tidak hanya full dari wajah saja, tapi bagaimana kita mengelola seluruh tubuh kita dari gaya hidup itu tadi. Tadi poin-poinnya sudah dicatat ya sobat saya dan semoga kita bisa menjaga tubuh kita, menjaga wajah kita, terutama dari penuaan dini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat, baik Anda yang di radio, di website maupun di Zoom. Untuk Anda, Sobat Sehat yang telat, Anda boleh menikmati
obrolan santai di sore hari melalui Spotify kami di @Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak, saya Galuh pamit undur diri bersama dengan panitia. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Dok, warahmatullahi salam sehat. wabarakatuh. Amin. Undur diri ya, Mbak. Monggo, Dok. Nggih, matur suwun. Healthy Lifestyle Radio.